Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Tia dalam materi IPS kelas 5, tema 2, subtema 3 tentang bahaya pencemaran sampah plastik dan penanggulangannya. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, Ustazah mau tanya nih, mengapa manusia menggunakan plastik? Ya, karena satu, plastik itu ringan. Kemudian kedua, tidak mudah pecah ya. Kemudian yang ketiga, sangat murah. Dan yang keempat, mudah didapat ya. Jadi alasan manusia menggunakan plastik ya karena memang plastik itu sangat mudah didapat dan ringan serta murah dan tidak mudah pecah. Sehingga sampai saat ini masih banyak manusia yang menggunakan plastik ya. Untuk apa saja? Yuk kita lihat. Untuk apa saja manusia menggunakan plastik. Contoh penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari, misalkan satu, sebagai pembungkus minuman ya. Masih kita banyak jumpai nih pengusaha-pengusaha kecil atau home industry yang masih menggunakan pembungkus plastik untuk produk minumannya ya. Kemudian untuk apa lagi? Yuk kita lihat. Untuk pembungkus makanan. Nah, ini lihat nih, snack-snack ringan ya, jajanan-jajanan ringan, bahkan makanan seperti nasi kuning, mie goreng dan sebagainya masih menggunakan pembungkus makanan dari plastik. Selanjutnya adalah ini untuk kantong belanja ya. Masih menggunakan plastik ya, terutama di pasar-pasar tradisional. Untuk pasar-pasar yang modern seperti swalayan dan minimarket sekarang sudah tidak menyediakan kantong plastik. Jadi kita harus membawa tas kain untuk bisa belanja di pasar-pasar modern ya, seperti itu. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari masih banyak menggunakan plastik gitu ya. Dan sekarang kita harus mencoba untuk menguranginya. Mengapa? Yuk kita lihat slide selanjutnya. Coba anak-anak lihat gambar ini ya. Betapa sampah plastik sudah menggunung ya. Mengapa limbah plastik menjadi sampah yang berbahaya dan sulit dikelola? Karena diperlukan waktu puluhan bahkan ratusan tahun agar sampah plastik bisa terurai ya. Jadi akhirnya apa? Menumpuk seperti gunung. Dan ini sangat berbahaya sekali buat lingkungan kita ya, terutama untuk hewan, tumbuhan dan juga manusia gitu ya. Nah, kita lihat sekarang dampak negatif dari pencemaran sampah plastik ya. Jika kamu membuang sampah plastik di sungai, coba lihat apa yang terjadi. Pembuangan sampah plastik secara sembarangan mengakibatkan pendangkalan sungai dan aliran sungai yang tersumbat dapat menyebabkan banjir bila musim hujan tiba. Ya, kamu lihat itu betapa sampah plastik sudah menutupi aliran sungai sehingga airnya tidak bisa mengalir dan akhirnya melebar ke perumahan penduduk yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kedua, pencemaran air dan tanah ya. Lihat gambar yang di bawahnya bahwa tanah pun ikut tercemar. Jika tanah sudah tercemar, maka ini sangat berbahaya sekali untuk tumbuhan, hewan, bahkan manusia. Nah, kemudian apalagi dampak negatif dari pencemaran sampah plastik? Yaitu sampah plastik akan mengganggu penyerapan air ke dalam tanah. Jika hujan turun, maka air hujan akan sulit terserap oleh tanah karena terhalang oleh sampah-sampah plastik ini ya. Jadinya airnya itu malah mengendap di dalam botol-botol atau wadah-wadah yang yang menyebar di tempat pembuangan sampah gitu, sehingga air hujan tidak bisa meresap ke dalam tanah. Nah, kemudian akhirnya
Karena air hujan tidak bisa menyerap ke tanah, maka tanah di sekitar tempat pembuangan sampah tersebut menjadi menurun kesuburannya karena kekurangan air, jadi kering dan tandus. Nah, anak-anak, ini sangat berbahaya sekali ya. Kemudian dampak negatif selanjutnya apa? Yaitu racun dari partikel plastik yang masuk ke dalam tanah akan membunuh hewan di dalam tanah seperti cacing ya. Yang kita ketahui bahwa cacing ini adalah hewan yang bisa menggemburkan tanah sehingga menjadi subur. Nah, ketika racun-racun itu beredar di dalam tanah, maka cacingnya pun akan mati sehingga tanah menjadi tandus dan tidak subur ya. Kemudian yang berikutnya adalah hewan dapat terjerat dalam sampah plastik ya. Nah, bifenyl poliklorin atau PCB ini tidak terurai walau termakan oleh hewan atau tumbuhan serta menjadi racun berantai sesuai urutan makanan. Jadi, di dalam sampah itu mengandung PCB atau sejenis racun yang dia tidak bisa diurai walaupun sudah diserap oleh tumbuhan. Nah, tumbuhan ini dimakan oleh hewan ya. Kemudian racun dari tumbuhan ini masuk ke dalam tubuh hewan. Misalkan yang makan adalah sapi, kambing, atau ayam. Nah, kemudian hewan ini dikonsumsi oleh manusia, maka racun yang masuk dari hewan tersebut berpindah ke manusia. Begitu seterusnya sampai akhirnya pun kita mengandung racun bifenyl poliklorin gitu ya. Jadi begitu seterusnya rantai sesuai dengan urutan makanannya. Jadi kalau memang hewan dan tumbuhan yang kita makan mengandung PCB atau racun dari plastik ini, maka kita pun sudah secara tidak langsung memakan racun tersebut ya. Sungguh sangat mengerikan ya anak-anak ya. Begitu besar bahaya sampah plastik, maka kita harus berpikir untuk mencari solusinya atau mencari cara lain untuk menanggulangi limbah plastik ya. Yang pertama adalah membungkus dan membawa barang dengan kain ya. Jadi kamu sudah mulai beralih menggunakan kantong dari kain yang bisa kamu cuci kembali jika kotor untuk dibawa belanja baik itu ke pasar tradisional maupun ke pasar modern. Kemudian jika kamu masih mempunyai plastik, maka kamu bisa melakukan daur ulang atau memanfaatkan sampah-sampah plastik itu menjadi barang dalam bentuk lain yang bisa kamu manfaatkan gitu ya. Di sini ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan terhadap sampah plastik dan anak-anak harus bisa melakukan ini karena jika anak-anak tidak memperhatikan hal ini maka ini sangat berbahaya sekali ya. Yang pertama, tidak membuang sampah plastik ke air. Kenapa? Karena massa jenis plastik itu lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis air. Sehingga sampah plastik yang mengambang di permukaan air dan akan menyumbat aliran air sehingga dapat menyebabkan banjir pada saat musim hujan. Jadi sampah plastiknya tuh ngambang ya karena massa jenisnya lebih kecil dari air, dia tidak bisa tenggelam ya. Nah, dengan ngambang di permukaan air maka akhirnya menyumbat aliran air sehingga bisa menyebabkan banjir. Kemudian yang kedua adalah tidak mengubur sampah plastik. Kenapa sampah plastik tidak boleh dikubur? Karena sampah plastik membutuhkan ratusan hingga jutaan tahun untuk hancur. Sehingga partikel plastik akan mencemari tanah dan air di dalam tanah ya. Jadi kalau kamu mengubur plastik di dalam tanah, maka tanahnya akan menjadi tercemar dan airnya pun juga akan ikut tercemar ya. Kemudian yang ketiga adalah tidak membakar sampah plastik. Kenapa? Karena saat dibakar, plastik akan melepaskan zat kimia beracun ke atmosfer, sehingga bercampur dengan udara yang dihirup. Hal ini dapat menyebabkan gangguan saluran pernapasan, ya, sehingga bisa menyebabkan penyakit kanker paru-paru, hepatitis, pembengkakan hati, gangguan sistem saraf, dan pelemahan kekebalan tubuh. Jadi udara yang kita hirup itu sudah tidak sehat lagi, sudah tidak segar lagi karena mengandung asap dari pembakaran sampah plastik yang mengandung zat kimia beracun. Kemudian yang keempat, tidak membuang sampah organik ke dalam plastik yang terikat ya. Jadi kalau kamu punya sampah organik, tidak memasukkannya ke dalam plastik. Kenapa? Karena kan kalau organik itu dia mudah terurai gitu ya. Nah, kalau kamu bungkus dengan plastik,
Jika kamu bungkus dengan plastik, maka si sampah organiknya ini nunggu sampah plastiknya terurai dulu. Jadi dia bisa ngikutin plastiknya, bisa ribuan tahun baru terurai. Karena kan nunggu plastiknya terurai dulu, baru akhirnya si sampah organik ini bisa terurai. Nah, makanya itu kamu di rumah harus mempunyai 2 tempat, sampah organik dan sampah non-organik. Nah, jika kamu masih punya halaman, ada baiknya sampah yang organik ini bisa kamu kubur sehingga menjadi pupuk kompos yang bisa kamu gunakan untuk pupuk tanaman di rumahmu, ya. Jika sampah organik bisa dikubur di dalam tanah kemudian menjadi pupuk organik, maka bagaimana dengan sampah plastik? Nah, sampah plastik bisa kamu daur ulang menjadi barang yang bernilai ekonomis, bahkan bisa dijual lagi, ya. Ini contohnya bisa kamu lihat di gambar. Barang-barang plastik ya bisa dibuat kincir angin, bisa dibuat bunga, kemudian bisa dibuat tas ya. Kemudian bisa juga buat pot pada tanaman gitu ya. Masya Allah. Jadi semua masalah pasti ada solusinya. Nah, anak-anak, untuk menanggulangi masalah sampah, maka kita gunakan sampah plastik itu menjadi barang-barang yang bermanfaat, ya, seperti itu. Kemudian tugas anak-anak adalah membuat sampah plastik yang ada di rumah kamu menjadi barang yang bernilai ekonomis. Boleh apa saja, itu sesuai dengan kreativitas anak-anak sendiri, ya. Nanti hasil karyanya difoto bersama kamu. Jadi fotonya tuh kamu sedang pegang hasil karya buatan kamu sendiri. Ustazah memberikan waktunya cukup panjang, yaitu 1 pekan. Anak-anak bisa mengumpulkan paling lambat Selasa depan, ya. Oke, selamat mencoba. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkah dunia dan akhirat. Dari Ustazah Tia cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.